dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian cara hidup jemaat yang pertama, jemaat mula-mula, dan ini juga adalah bagian cara hidup jemaat yang dewasa. Kedewasaan itu boleh atas 3 bagian. Dewasa secara biologis, atas pertambahan umur dari umur yang kecil sampai dengan umur yang berikutnya, maka kedewasaan itu akan ada. Itu otomatis. Kalau makan minum saja, dan tentu akan bertambah besarnya sesuai dengan umurnya. Itu adalah dewasa biologis. Ada dewasa secara psikologis, adalah dewasa dalam hati yang semakin kuat, adalah hati yang teruji. Dia tidak mudah tersinggung, dia dapat memahami orang lain, dia dapat melihat situasi, dan dia bisa berada dalam situasi yang berbeda-beda. Dia dewasa secara psikologis. Yang ketiga adalah dewasa iman. Ini tidak berhubungan dengan umur. Ada umurnya sudah tua tetapi imannya lemah. Ada umurnya masih muda tapi imannya kuat. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, dan lain sebagainya. Dan ini ditinjau dari kedewasaan, dan kita tidak akan membicarakan itu. Hari ini kita akan masuk kepada teks firman Tuhan. Kumpulan atau persekutuan itu adalah harus memiliki seperti konteks firman Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi saksi. Saksi itu adalah melihat, merasakan keadaan, dan mengatakan. Sehingga dia bersaksi, oh, di sana ada banjir. Banjirnya sampai dengan 3 meter. Dan bahkan sudah sampai ke rumah-rumah penduduk. Banyak yang hanyut di sungai itu. Dia melihat, dan bahkan dia merasakan situasi itu, dan mengatakan sebagai saksi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam satu pembicaraan ada orang bersaksi. Ketika ada wisatawan ke satu pulau, dia mengatakan, Bapak yang sedang memancing ikan di situ, di pulau itu, dekat pulau itu, kalian mau kemana? Mau ke pulau itu. Oh, 5 menit kita sampai di pulau itu. Rasa-rasa tertidur, dan kita bangun sudah di tengah laut. Ya, kok bisa begitu? Seperti itulah keadaan. Bapak pernah mengalami seperti itu ke pulau itu? Tidak. Itu adalah kesaksian yang didengarkan dari yang lain, bukan kesaksian yang dialami, bukan kesaksian yang dirasakan, tapi adalah kesaksian dari waktu ke waktu, kesaksian dari cerita kepada cerita yang lain.
dia tidak mengalah. Kesaksian adalah kesaksian yang sangat baik apabila 90% isi kesaksian itu adalah membicarakan kebesaran Tuhan, kemudian membicarakan diri sendiri 10%. Artinya Tuhanlah titik kesaksian yang paling besar atas satu peristiwa yang disaksikan itu untuk disaksikan, termasuk dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus menjadi saksi atas perjalanan kehidupan kita. Kesaksian apa yang boleh kita katakan kepada generasi ke depan tentang perjuangan kerohanian kita? Kesaksian apa yang bisa kita ceritakan kepada generasi ke depan tentang perjuangan kehidupan kita? Kesaksian apa yang boleh kita ceritakan kepada generasi ke depan tentang perjalanan kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu sangat perlu. Yang kedua, persekutuan yang selalu belajar. Jemaat mula-mula itu selalu mengusahakan pembelajaran. Belajar dari situasi, belajar dari pengalaman, belajar dari keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, mengenai hal belajar ini adalah belajar untuk tahu. Jadi orang belajar untuk tahu, itu baik. Lalu yang kedua tingkatannya adalah belajar untuk tahu dan melakukan. Jadi ada orang belajar tahu tetapi tidak melakukan. Ada orang belajar tahu seperti orang misalnya dia sarjana pertanian, baik, tetapi tidak melakukan, menanam tomat pun tidak tahu. Itu contoh. Jadi tahu dan melakukan, tahu akan firman Tuhan dan melakukan. Yang ketiga tingkatannya adalah belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan bisa hidup dengan orang lain. Jadi kita tidak mengeksklusifkan diri atas ketahuan kita, atas kemampuan kita, dan lain sebagainya. Jadi orang yang belajar itu untuk tahu, bisa melakukan, dan bisa berada di antara orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tidak sedikit orang bisa menjadi eksklusif hidupnya, menjadi tersendiri hidupnya, karena banyak tahu. Yang keempat adalah belajar untuk tahu, dapat melakukan, bisa hidup dengan orang lain, dan bisa tetap menjadi diri sendiri. Kalaupun kita sudah tahu banyak, melakukan banyak, bisa bersama dengan orang lain, tetapi kita tidak terpengaruh dengan orang lain itu, tetap menjadi diri sendiri yang terkontrol. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita bergabung dengan orang kaya, tetapi kita tidak harus menjadi orang kaya. Kita bisa bergabung dengan orang yang sangat sederhana, tapi kita tidak harus seperti itu. Kita bisa bergabung dengan orang lain, termasuk juga orang-orang yang barangkali akhlaknya kurang, tapi kita tetap menjadi diri kita yang dipeliharakan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan kita ini tentu banyak yang harus kita tempuh. Karena itu kita harus mampu seperti tingkatan-tingkatan pembelajaran
yang memungkinkan untuk mendasari kita bisa melewati itu semua tanpa harus kita terikut-ikut di dalam. Artinya jangan sampai menjadi orang lain kita. Jangan sampai seperti orang lain kita. Orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, dari teks pembacaan firman Tuhan ini adalah mereka adalah melakukan persekutuan yang berdoa. Kalau ditanya muda-mudi ini dan boleh dijawab, doa itu penting apa tidak? Jawab aja spontan. Doa itu mudah atau susah? Sekarang pertanyaan, bisakah engkau lakukan yang mudah dan penting itu di dalam menghidupimu? Ada banyak orang susah sekarang untuk berdoa, padahal itu penting bagi kita. Ada banyak juga orang susah untuk berdoa, padahal itu sangat mudah. Jangan dengarkan doa-doa yang seperti puisi. Doa itu adalah relasi, hubungan kita dengan Tuhan. Enteng saja hubungan itu. Seperti Ibu Pendeta ini, kami kan ada relasi, hubungan suami istri. Tidak susah mengatakan, tolong buatkan teh manis, gulanya sedikit supaya jangan banyak mengandung penyakit gula. Tak perlu saya bilang, ya Bu Pendeta, buatkanlah teh manis untuk hamba, supaya hamba boleh kuat. Bahkan juga jangan banyak gulanya, supaya jangan penyakit gula. Perlukah seperti itu? Tidak. Jadi gampang, enteng saja, ringan saja. Karena itu pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang bisa, harus kita kerjakan dengan enteng saja. Tapi relasi kita jangan sampai putus-putusnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Beribadah itu mudah apa susah? Mudah. Jadi kadang-kadang kita yang menyulitkan kita untuk bersuka cita. Kita masuk akan ke sukacita nanti dengan senang. Apa bedanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berdoa itu juga Allah berdoa setiap waktu. Bukan berarti jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10 sampai jam 24 berdoa. Karena setiap waktu, bukan itu maksudnya. Kapan kerjanya? Kapan kunjungan? Dan lain sebagainya. Berdoa setiap waktu artinya berdoalah waktu senang, berdoalah waktu susah. Jangan waktu susah berdoa, waktu senang happy-happy. Berdoalah waktu kesulitan dan berdoalah waktu kelimpahan. Jangan waktu sulit ada waktu datang ke gereja. Waktu sudah berkelimpahan tidak ada waktu datang ke gereja atau berdoa. Oke, boleh berdoa di mana tempat. Tetapi saya garis bawahi, sebaik-baik orang berdoa itu adalah berdoa bersama di rumah ibadah. Itu catat. Betapapun doa kita, betapapun relasi kebaikan kita dengan Tuhan, dengan doa pribadi kita itu, sebaik-baiknya itu semua adalah berdoa berjemaah, ibadah berjemaah. Karena itu mata Tuhan tertuju kepada anak-anak Tuhan yang bersaudara itu, ketika mereka duduk bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka untuk memberkati. Jadi sangat tertarik perhatian Tuhan kepada mereka, kepada kita yang boleh duduk bersama di dalam memuji Tuhan. Perlu digarisbawahi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata berdoa ini dalam Efesus pasal 6 ayat 28. Berdoa setiap waktu ini sangat perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena itu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berdoa setiap waktu. Berdoa waktu sakit, berdoa waktu sehat. Jangan waktu sakit menangis berdoa kepada Tuhan. Waktu sehat, martelan, lupa akan Tuhan. Ada juga kondisi ketika kita berdoa. Kondisi ketika kita berdoa ada 3. Tuhan mau ketika kita mau. Itu kondisi yang baik. Jawaban itu hari itu. Kita mau, Tuhan mau, itulah kondisi yang sangat baik. Dan kita tidak tahu kapan kondisi itu adanya. Maka kita harus setiap waktu berdoa. Yang kedua, satu kondisi kita mau, Tuhan tidak mau. Lalu kita bilanglah, ya Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu, tetapi yang lain mendapatkan hasil doanya. Saya tidak mendapatkan sampai pada hari. Apa keputusan kita? Sabar, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kondisi yang ketiga, di saat kita berdoa, kapanpun dan dimanapun. Tuhan mau, kita tidak mau. Inilah seperti ibadah ini. Tuhan mau dalam ibadah ini, tapi kita sering tidak mau. Karena itu bagaimana? Sebaik-baiknya doa kita, keputusan ada di tangan Tuhan. Maka bukan karena iman kita menentukan hasil doa, tetapi karena perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, betapapun iman saya kuatnya, yang sakit sembuh, kalau Tuhan tidak mau, itu tidak akan sembuh. Tapi kalau Tuhan mau, ketika kita mau, itu sembuh. Maka oleh karena itu, semua harus diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, maka di sini harus ada keseimbangan supaya kita ada jawaban. Berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, artinya ada koneksi di antara doa kita dengan si pemberi jawab. Contoh saja Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sudah berdoa, maka kepada yang punya toko, kamu bisa tidur, sebab kita sudah berdoa. Ada Allah yang menjaga itu. Jauh kali Allah menjaga. Nah, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan semampu kita. Selebihnya serahkan kepada Tuhan dalam doa yang berjaga-jaga. Ada anak sekolah yang mengatakan dalam asrama, Pak, menurut saya berdoa dan berjaga-jaga ini praktiknya begini. Gimana? Kami kan sudah dikasih ibu asrama makanan di dalam piring, ya. Ada kepala, ada ekor, ya. Banyak tidak suka dengan kepala. Jadi, ketika dipimpin doa, maka kita harus berjaga-jaga. Tutup mata satu, buka satu. Karena kita membuka mata satu, berjaga-jaga.
Di mana tertulis itu, saya bilang? Memang tidak ada. Tapi tutup mata pun berdoa tidak ada tertulis. Bah, teologi mana itu? Doa berjaga-jaga, mata satu buka, mata satu tutup. Supaya jangan hilang, Pak. Karena ketika kami tutup mata semua, yang tidak pingin kepala digantikan menjadi ekor, akhirnya kita tengok kita menjadi berdosa. Sesungguhnya yang dimaksudkan di sini berdoa dan berjaga-jaga itu adalah kerjakan yang punya kita. Kalau kita perlu menutup pagar, tutuplah pagar itu dengan baik. Kalau kita perlu harus mematikan kompor, memeriksa sesuatu sebelum ibadah, tutuplah itu. Walaupun kita sudah berdoa, jangan katakan bahwa ada Tuhan yang menjagai itu, padahal itu bagian daripada pekerjaan. Maka kepada yang punya toko atau jualan pun, walaupun besar iman, kalau perlu ditutup, ditutuplah pada waktunya. Walaupun kita berdoa, besok bisa beras hilang dari warung itu, atau gula bisa habis dari warung itu. Artinya, pakai hikmah. Maka setiap apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Dan di dalam doa kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjaga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus yakini bahwasanya Allah kita senantiasa menyertai kita. Berikutnya adalah mengenai berdoa. Berdoa dengan tak putus-putusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, artinya kita harus terkoneksi dengan Roh Kudus. Ketika kita barangkali seperti listrik ini sudah ada di sini cokan dan lain sebagainya. Ketika kita butuh akan listrik ke sini, tinggal mencok. Ketika kita butuh akan menyalakan kipas, tinggal menghidupkan. Ketika kita butuh akan menyalakan lampu, tinggal menghidupkan saklar yang lain. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah pengalaman dan saya pernah katakan, karena ada koneksi dengan Roh Tuhan. Ketika saya waktu itu pas saya tidak ikut ibu akan ibadah ke Simpang Gadis, sendiri menyetir lewat jembatan Lintang itu. Saya sudah masuk ke jembatan, akan keluar dari sana dengan kencangnya tronton yang besar. Saya ingat warnanya warna hijau. Tinggal sedikit saja saya mengatakan, Tuhan, saya yakin tidak didengarkan itu karena kaca saya dan kaca dia, tapi dengan tiba-tiba dia rem sampai dengan meloncat, saking rempaknya dia tinggi. Hanya jarak sedikit. Apabila dia salah dengar, kena gas lagi suara saya itu, maka selesailah sudah. Dia ke kanan karena ngantuk, saya tidak tahu. Saya di posisi saya dalam perjalanan itu, tapi dia pas menghadap posisi saya dengan kencangnya dari sana. Saya mau ke kiri, itu batang jembatan dan terus jurang. Maka saya bersuara dengan memanggil Tuhan. Karena ada koneksi itu, maka dia getarkan dia untuk menang. Bapak Ibu Saudara, sangat perlunya doa tanpa putus-putusnya. Ada koneksi di antara kita dengan Roh Kudus Tuhan. Dikala kita akan mengalami sesuatu, termasuk juga dalam sosial kehidupan kita sehari-hari, memutuskan untuk marah atau tidak marah, karena koneksi kita dengan Roh Kudus, maka kita akan dituntun. Puji Tuhan. Karena itu betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan itu, sama dengan HP kita itu. Karena ada koneksi dengan jaringan itu, maka semua boleh terlaksana. Maka ada di situ ketika makan dalam satu perjalanan, diputuhnya hanya nasi putih, memanjakan lidah. Apa yang memanjakan lidah nasi putih?
Kalau mungkin di situ ada ikan yang dibakar yang ada intir-intirnya, ada andalimannya, bolehlah memanjakan lidah. Ini nasi putih doang, tapi disebutlah di situ memanjakan lidah di perjalanan menuju Batam. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ada koneksi, maka cepat fotokan upload, gampang sekali. Tapi hendaknya koneksi itu bisa kita laksanakan secepat itu kepada Allah kita di dalam Roh Kudus. Nah itu Bapak Ibu, banyak yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Berikutnya adalah berdoalah untuk orang lain. Bapak Ibu, ada kita koreksi doa kita. Doa pertama, ucapan syukurlah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Mu kepada kami. Menit kedua dan seterusnya, berikanlah kami ini kayak proposal sampai 50 permohonan di situ. Sudah banyak itu permohonan itu atas doa kita. Lalu kita bilang lagi, masih banyak Tuhan yang mau kami doakan kepadamu. Tapi yang sedikit itulah yang bisa kami sampaikan kepadamu. Masih banyak, sudah 50 permohonan. Saya mengatakan 2 atau 3 diterima Tuhan, doa saya hari ini syukur. Sampai 50 masih sedikit itu. Karena kita ingin menerima saja. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, harus kita perhatikan. Satu saat ada akan menerima karunia daripada Tuhan. Datang malaikat mengatakan, ngapain kalian dua ke sini? Kami mau menerima karunia. Pas, memang tinggal 2 ada karunia ini. Karunia apa? Karunia memberi dan karunia menerima. Dengan senangnya yang satu, dia berusaha untuk mendekatkan diri. Wah, menerima ya. Lalu dia, silakan. Siapa yang duluan meminta? Maka yang satu mengatakan, siapa? Karunia menerima. Wow. Yang satu itu garuk kepala. Aduh, aturan itu akan saya minta. Udah duluan dia, garuk kepala dia. Maka otomatis kepada kamu adalah karunia menerima. Ulang mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kehidupan mereka pada saat menerima karunia ini adalah sama 20 tahun ke depan. Maka si karunia yang menerima ini, saking tidak dapat lagi menerima di tempat yang satu, dia pergi ke kota, di lampu merah, dia menerima, akan menerima dan akan menerima. Karunia yang memberi ini, dia sudah naik mobil mewah, otomatis berhenti dia di lampu merah. Mereka saling melihat. Ya, 20 tahun yang lalu kita sama-sama diberi karunia. Kau minta karunia menerima, maka menerimalah kau terus. Saya diberi karunia untuk memberi, dan Tuhan memberkati menyanggupkan saya untuk memberi sampai pada hari ini. Terimalah pemberian saya ini, karena kamu hanya mendapatkan karunia menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalam perjalanan kehidupan kita ini untuk bisa memberi waktu, memberi berkat, supaya Tuhan berkati semua waktu itu, bahkan berkat itu dalam kehidupan kita. Dan itu tidak main-main. Itu dapat kita lihat, kita baca itu dari mungkin beberapa waktu sampai dengan waktu tertentu. Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan? Karena memberi dari kekurangan kita pun malah dilimpahkan oleh Tuhan. Dan inilah yang perlu kita uji di dalam setiap kehidupan kita. Berikutnya adalah persekutuan yang selalu mendahulukan ibadah. Mereka yang bersekutu itu
beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam semua yang terkerjakan oleh mereka, bahwasanya ada satu hal yang sangat besar di dalam kehidupan mereka yang bisa dilihat. Suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu saat sebelum ibadah seperti ini ada yang bersaksi di satu ibadah. Maka yang bersaksi ini adalah orang yang berpenglihatan sampai rohnya tiba di sorga. Sangat menyenangkan dalam kesaksiannya itu. Dia katakan tidak ada tandingannya di sorga itu ketika rohku ada kesana. Tapi di satu sudut daripada tempat itu saya melihat hanya ada mulut di situ. Mulut yang menganga-nganga. Lalu saya bertanya kepada malaikat, kenapa malaikat itu hanya mulut di situ? Itu adalah pemberita-pemberita firman Tuhan yang mulutnya menyampaikan kabar baik, tetapi kelakuannya adalah tidak baik. Maka kakinya, badannya semua tiba di neraka, hanya mulutnya ada di situ. Kesaksian itu ataupun berita itu sangat mengagetkan. Maka sang pendeta ini ketika akan berkhotbah diklarifikasinya. Wah, hebat kesaksian ibu tadi. Maka kami para pengkhotbah ini harus koreksi diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus perhatikan